Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Agustina dari kelas B3 Malam angkatan 2019. Hari ini saya akan mewawancara teman saya mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan bahasa kedua dan ketiga. Untuk memanfaatkan waktu, silahkan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Sri Mardiana, asal dari Cirebon, sekarang tinggal di Bandung. Nah, pertanyaan pertama untuk Teh Sri, Ya, sejak kapan nih menggunakan bahasa Indonesia? sejak di sekolah. Sejak di sekolah, berarti pengaruh peran lingkungan sekolah itu merupakan faktor yang sangat mendukung Teh Sri bisa menggunakan bahasa kedua, betul? Betul. Teh Sri kalau misalnya di Cirebon menggunakan bahasa Cirebon atau bagaimana? Atau bahasa Sunda bagaimana? Campuran, ada Jawa, ada Sunda juga, tapi Sundanya rada kasar. Oh, berarti orang Cirebon juga menggunakan dua bahasa, bahkan Betul. sampai 3 ya? Iya. Bahasa Jawa, Sunda, dan bahasa Indonesia. Nih berarti sejak kapan nih Teh Sri menggunakan bahasa Cirebon? Kalau bahasa Cirebon itu sebenarnya mah diajarin dari orang tua ya, maksudnya teh dari mulai dia belajar bicara gitu kan. Mungkin sedikit-sedikit adalah bahasa Indonesia, sedikit-sedikit juga ada bahasa Cirebonnya kayak gitu. Berarti juga ketika misalnya kalau bahasa kedua diperoleh dari lingkungan sekolah, berarti bahasa Cirebon bahasa itu adalah sejak Teh Sri lahir, tapi posisinya bukan bahasa Cirebon sepenuhnya begitu. Iya. Berarti ada bahasa Sundanya ya? Iya. Bahasa apa nih yang lebih sering digunakan dalam keseharian? Bahasa Cirebon, bahasa Jawa. Berarti bahasa itu lebih sering digunakan. Iya. Berarti bahasa Indonesia hanya digunakan ketika ini aja, ketika keperluan kayak misalkan untuk melamar kerja atau bertemu dengan relasi yang dia itu bahasanya lebih baik kayak gitu. Jadi kita juga harus bisa memantaskan tempat untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dari obrolan Teh Sri tadi berarti bisa disimpulkan ya bahwasanya Teh Sri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Cirebon secara bersamaan. Iya. Hanya saja mungkin ketika berada di lingkungan formal yang orangnya mungkin berasal dari luar seperti saya mungkin menggunakan bahasa Indonesia ya. Iya, itu yang baru kenal biasanya pakai bahasa Indonesia karena kan untuk mempermudah komunikasi ya gitu. Berarti bahasa Indonesia ini benar-benar bahasa persatuan ya. Iya. Menurut Teh Sri, apakah tahu nih menyadari bagaimana proses memperoleh bahasa kedua atau bahasa Indonesia, proses yang dilalui untuk mencapai memperoleh tadi bahasa Indonesia itu, apakah sadar atau tidak? Tidak sadar, kan sejak kecil jadi kita teh ya aku kira teh ya itu teh emang bahasa semuanya, maksudnya teh gimana ya, ketika masuk sekolah teh kok beda lagi gitu ya, maksudnya teh apa yang diajarin sama orang tua kayak gitu. Oh ternyata ketika sudah masuk kelas 4 gitu atau kelas 5 gitu ya, belajar bahasa Cirebon, ada mata pelajarannya tuh. Nah dari situ oh iya berarti kan selama ini orang tua tuh mengajarinya pakai bahasa Cirebon gitu, bahasa sehari-hari kayak gitu. Kalau untuk itu mah bahasa Indonesia di sekolah. Berarti Teh Sri selama ini tidak menyadari ya bagaimana proses munculnya bahasa kedua, terus Teh Sri menggunakan bahasa kedua itu dilakukan secara tidak sadar, hanya mengandalkan faktor kebiasaan ya. Berarti ketika saya mewawancara ini Teh,
apakah mungkin nggak sih Teh Sri takjub gitu memperoleh bahasa tuh tanpa kayak kita ngerasa ngelalui proses begitu? Iya, karena kan dari kecil maksudnya teh diajarin bahasa Cirebon gitu kan sehari-harinya gitu, ketika masuk usia SD gitu, sama guru teh diajarin bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Oh ternyata emang di Indonesia teh emang banyak ya beraneka macam bahasa gitu kan, tiap daerah pasti ada daerah bahasanya masing-masing kayak gitu. Berarti benar ya kalau misalnya kita teh tidak menyadari tadi ya bagaimana proses kita memperoleh bahasa, kemudian bagaimana kemudian kita sampai bisa memahami maksud dari bahasa tersebut. Nah, tadi kan proses ya, nih sekarang bagaimana nih pendapat Teh Sri tentang bahasa di lingkungan formal yang memang harus menggunakan bahasa Indonesia? Apakah tadi mengharuskan kita untuk belajar lebih nih terhadap bahasa tersebut? Menurut pendapat aku mah bahasa Indonesia itu emang memudahkan ya untuk berkomunikasi dengan orang, apalagi dengan orang yang kita sama sekali tidak mengenalinya. Misalkan kalau misalkan kita bertemu dengan turis atau misalkan dengan temen yang beda daerah misalkan kan, kita nggak ngerti ya bahasa mereka gitu. Jadi bahasa Indonesia lah gitu kan yang bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi gitu sih. Nah, menurut Teh Sri juga nih, kalau misalnya apakah ada kecenderungan untuk belajar bahasa negara lain atau belajar bahasa wilayah di Indonesia yang lain atau bagaimana? Kalau untuk aku mah gimana orangnya ya, maksudnya tuh gimana pribadinya gitu kan. Kalau misalkan dia tertarik dengan bahasa asing gitu kan, apa salahnya untuk belajar gitu kan, karena itu juga sebuah ilmu gitu ya untuk bisa memahami semua bahasa itu luar biasa gitu kan. Apalagi Indonesia itu kan beraneka macam ya bahasanya gitu kan, banyak banget. Dan itu kalau misalkan orang yang bisa memahami suatu bahasa dari daerah tersebut itu sangat luar biasa sih kata aku. Berarti Teh Sri ada kecenderungan untuk bisa belajar bahasa lain gitu? Suka nggak sama bahasa Inggris? Suka sama bahasa Inggris. Waktu itu Teh sempet mencoba gitu ya, sedikit ada ketertarikan, cuman kan karena dengan kesehariannya pakai bahasa Cirebon, terus juga kan jarang juga gitu ya ketemu dengan teman yang bisa bahasa Inggris. Jadi ketika sudah bisa memahami bahasa Inggris itu teh, untuk mengaplikasikan laginya teh emang kadang-kadang suka lupa, jadi suka biar lagi gitu. Kalau begitu dalam keseharian berarti Teh Sri itu menggunakan lebih dari satu bahasa ya? Iya. Nah, sekarang kan posisinya sedang bekerja. Apakah Teh Sri ketika berinteraksi dengan orang yang Sunda, apakah lebih leluasa menggunakan bahasa campuran atau spesifik hanya ke bahasa Indonesia saja? Sekarang itu kan kerja lebih ke bahasa Indonesia. Berarti lebih ke spesifik bahasa Indonesia. Berarti ketika misalnya terjun ke dunia kerja, Teh Sri hanya menggunakan satu bahasa. Tapi ketika bersosialisasi menggunakan lebih dari dua bahasa. Oke. Berarti apakah respon Teh Sri terhadap bahasa yang beragam ini membuat Teh Sri kadang-kadang bingung nggak sih sama orang yang kadang berbicara lebih dari satu bahasa dalam waktu yang bersamaan? Bingung, soalnya kan apalagi dengan misalkan mereka berbicara gitu ya dengan intonasi yang sangat cepat, kan itu perlu ini ya perlu mengartikan si pikiran teh, dia teh ngomong apa ya gitu kan. Apalagi kalau misalkan dia pakai bahasa Jawa tapi Jawanya teh beda sama dari Cirebon gini kayak gitu. Jadi lebih baik pakai bahasa Indonesia sih kalau gitu. Kalau misalnya aku mau nanya nih,
kenapa sih bahasa Indonesia itu teh penting gitu buat Teh Sri? Untuk lebih untuk memudahkan komunikasi sih. Berarti dari hal yang saya bisa tangkap bahwa Teh Sri menggunakan bahasa Indonesia hanya ketika di lingkungan bekerja, sekolah, dan bersosialisasi dengan orang luar Cirebon. Nah, kemudian kalau misalnya bersosial antara teman-teman yang sesama Cirebon atau Bandung, biasanya menggunakan bahasa lebih dari dua bahasa. Oke. Memiliki kecenderungan untuk mengeksplor bahasa selain tadi bahasa Jawa sama Sunda dan Indonesia. Oke, Teh Sri, terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara ini bisa saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.